Agar kalian lebih paham mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks biografi, coba deh kalian simak analisis teks biografi Pangeran Diponegoro yang berjudul Jejak Juang Sang Pangeran berikut ini ya. Bagian ini termasuk ke dalam struktur orientasi, karena berisi pengenalan tentang tokohnya. Di bagian ini dijelaskan nama asli Pangeran Diponegoro, tempat dan tahun lahirnya, asal keluarganya, serta sifat-sifatnya yang tegas, religius, dan cinta tanah air. Sementara itu, di bagian berikutnya termasuk ke dalam struktur komplikasi, karena berisi peristiwa penting dalam kehidupan Pangeran Diponegoro. Di sini diceritakan perjuangannya melawan penjajahan Belanda termasuk konflik, usaha, dan penderitaan yang beliau alami selama berjuang untuk rakyatnya. Kemudian bagian terakhir termasuk ke dalam struktur reorientasi. Bagian ini berisi pandangan penulis terhadap Pangeran Diponegoro serta nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya. Nilai-nilai seperti pantang menyerah, berani, dan cinta tanah air. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaannya. Teks biografi punya ciri kebahasaan khas supaya kisah tokohnya bisa tersampaikan dengan jelas dan menarik. Yang pertama ada kata ganti orang ketiga seperti ia, beliau, dan Pangeran Diponegoro. Kata-kata ini digunakan karena teks biografi ditulis oleh orang lain, bukan oleh tokohnya sendiri. Yang kedua, ada kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata seperti memimpin, melawan, ditangkap, dan diasingkan. Selanjutnya, ada kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan perasaan atau pikiran seperti merasa terganggu, mencintai, dan dikenang. Berikutnya ada kata sifat, misalnya tegas, religius, pantang menyerah, dan tanpa pamrih. Kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan karakter tokoh. Lalu ada kata kerja pasif, seperti dikenal, ditangkap, diasingkan, dan dikenang. Kata kerja ini menunjukkan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Dan terakhir ada penanda waktu seperti pada tahun 1785, 1825 sampai 1830 dan tahun 1855. Penanda waktu ini berfungsi untuk menunjukkan urutan peristiwa dalam kehidupan tokoh. Nah, anak-anak semua, dari teks Jejak Juang Sang Pangeran, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari bagaimana menyusun teks biografi yang baik, sampai meneladani semangat juang Pangeran Diponegoro yang pantang menyerah dan cinta tanah air. Ingat ya, teks biografi bukan hanya bercerita mengenai kehidupan seseorang, tetapi juga berisi nilai dan inspirasi yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, dan jadilah generasi penerus bangsa yang berani memperjuangkan kebenaran. Masih semangat? Bagaimana? Seru bukan? Yuk kerjakan kuis berikut ini untuk mengukur pemahaman kalian.